Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Al-ayat wal alam birahmati. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah wa fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati puji dan syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin rahimakumullah, hari ini hari yang berbahagia, bertumpuk pahala yang ada. Jumatan yang biasa kita dalam keadaan tidak berpuasa, hari ini kita dalam berpuasa, dan insya Allah dalam kondisi puasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bonus-bonus yang luar biasa, sehingga sering disebut bulan puasa ini bulan yang penuh berkah, penuh limpahan pahala, ampunan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan begitu banyak waktu-waktu di dalam bulan puasa ini, di siang hari, sepenuh hari, di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka khatib menghimbau atas umat, waktu yang semakin cepat berakhir Ramadan ini, sudah sampai ke hari 14. Mari kita manfaatkan dengan sebanyak-banyaknya keutamaan Ramadan yang tentu kita paham padanya, tapi semoga tidak sekedar paham tapi mampu juga kita mengamalkan apa yang kita pahami tersebut. Banyak keutamaan Ramadan yang kalau kita telusuri ini sampai ada 10 macam. Mulai dari saum itu sendiri adalah sebagai yang utama diwajibkan di bulan ini. Kemudian di bulan ini pula Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita orang yang takwa. Dan sisi lain puasa adalah sebagai tujuan kita bagi orang yang sedang melaksanakan puasa. La'allakum tattaqun. Oleh karena itulah bertemu dua kegiatan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, di mana Al-Quran yang di hari-hari lain mungkin kita hanya baca tatkala sholat. Semoga di bulan Ramadan ini punya target khatam minimal baca, apalagi kalau kita menyimak dan mentadaburi. Rasulullah dengan malaikat Jibril selalu dia melakukan murojaah dan sekaligus bagaimana urutan dari awal sampai akhir yang kita tahu di mushaf Al-Imam ini yang kita sebut Qurannya sekarang. Itu adalah urutan yang dibacakan oleh Rasulullah bersama malaikat. Sudah sejauh mana kita baca Quran? Mungkin ada yang sudah 1 khataman, ada yang mungkin belum. Semoga sisa-sisa ini dari waktu Ramadan kita manfaatkan untuk mentadabburi Al-Quran. Tahu? Yang kedua baca Al-Quran, dan yang ketiga adalah qiyamul Ramadan, di mana kita selalu tarawih berjamaah, pahalanya Allah lipat gandakan. Insya Allah silaturahimnya bertambah lagi.
tidak hanya sekedar di dalam sholat-sholat wajib. Habis Isya ada tarawih, ada ceramah juga luar biasa di kita, makmur masjid di bulan Ramadan, tapi seiring dengan semangat bahwa memang bulan Ramadan itu harus dihidupkan oleh kita yang sedang saum ini. Qiyam Ramadan ini banyak modelnya, ada yang satu malam satu itu, tapi banyak juga pesertanya. Ada juga yang sangat cepat sekilat, tapi intinya semangat untuk memakmurkan Ramadan dengan tarawih atau qiyam Ramadan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari amal yang utama di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga memperbanyak zikir doa. Zikir doa hampir tidak lepas ya yang kita lakukan. Semoga bibir lidah kita ini tidak pernah kering, karena subuh sudah ada, sholat dilanjutkan dengan zikir pada subuh, ada juga yang ceramah dilanjutkan dengan sholat duha, lanjut duhur dan seterusnya. Saya yakin ini adalah investasi yang luar biasa di bulan Ramadan, yang manakala kita memahami ya, dan memahami tentang bagaimana keutamaan Ramadan dan apa yang ada di dalamnya, kita akan rindu bahwa Ramadan ini sebaiknya jangan dulu berakhir. Oleh karena itulah 14 hari yang lalu ini kita muhasabah sudah sejauh mana. Targetnya kalau saya mungkin bacaan ini Qurannya sudah sampai mana. Itu yang sederhana karena kita bisa memilih sendiri. Karena di bulan-bulan lain, di hari-hari lain kita agak berat untuk bisa konsisten seperti di hari ini, karena di sini juga ya lembaga sudah memberikan keringanan banyak, termasuk jam kerja juga berkurang. Dan ini kalau kita mau lebih jauh tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, ini mulai dari tadarus, Anda membaca kemudian kita mentadaburi, juga kita ada kajian-kajian. Lebih dari itu kita ada yang secara pribadi ingin target hafalan, hafid, jadi tadarus, kemudian juga kita tadabur, ada tahfidz, dan ada yang lebih dalam dari itu adalah bagaimana kita juga tanfidz, untuk mengamalkan apa yang kita tahu, yang kita paham dari Al-Quran yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami. Pada tataran tahfidz, insya Allah itu pun sudah tinggi, tapi ketika tanfidz ini juga memaknai dari apa yang kita pahami, dengan tentu kemampuan kita ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan yang hebatnya lagi, ketika dia sudah punya kemampuan, tahfidznya bagus, taklimnya itu yang masih kurang, bagaimana mengajarkannya, mau berbagi. Di bulan Ramadan tidak sedikit teman-teman kita juga ada yang mau belajar Al-Quran. Ini baru 3 aktivitas di dalam Ramadan, insya Allah mengisi lembaran-lembaran hidup kita selama Ramadan, dan berisi padat dengan amalan yang baik. Yang kelima adalah sedekah, infak, dan yang sudah wajib itu zakat. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat fitrah, dan itu wajib bahwa anak-anak, orang tua, fakir miskin yang mampu untuk punya bekal selama 1 hari, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan beda lagi dengan zakat mal. Tapi luar itu bahkan yang lebih besar adalah sedekah. Sedekah itu nilainya mungkin bisa lebih besar dari ukuran-ukuran yang tadi kewajiban zakat hanya 2,5 atau 3,5 liter. Tapi kalau kita bersedekah bisa lebih dari itu. Makanya di Indonesia saya kira sudah menggambarkan tradisi yang bagus, di mana bulan Ramadan kalau kita lihat apakah itu bentuknya hadiah, parcel. Kalau dulu zaman saya itu ingat masih ada antar rumah itu
sudah suka memberi kue dan seterusnya, makanan rantang serenteng kayak. Jadi nanti ini menggambarkan apa? Menggambarkan betapa bulan Ramadan adalah penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena di bulan ini adalah bulan yang Rasulullah sendiri berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Kalau dia bersedekah, dia di bulan ini melebihi dari sedekahnya di bulan Ramadan. Bahkan disepertikan bagaimana Rasulullah melakukan sedekah itu adalah seperti angin yang bertiup. Ya, angin yang bertiup itu selain dari cepat, tidak banyak pikir lagi apa yang diberikan, itu adalah sesuatu yang sudah bulat dan memang dia berhak untuk menerimanya. Rasulullah berikan, bahkan sampai satu ketika Rasulullah pun tidak ada sesuatu yang harus dia makan karena sudah habis dibelikan. Jadi saking empatinya Rasulullah pada umatnya yang sangat membutuhkan. Dan itulah maka ibadah yang kelima ini yang kita sebut dengan sedekah. Ini adalah ibadah ritual yang sekaligus dia memiliki nilai ganda plus syarat dengan nilai sosial. Ritual sosial yang tidak bisa dibedakan karena dampak dari ibadah yang disebut dengan sedekah ini, dia akan memberikan dampak sosial yang positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ada kesejahteraan. Jadi lembaga pun mengeluarkan, ada yang disebut THR, tunjangan apa dan sebagainya. Dan ini merupakan sebuah upaya yang menggambarkan ciri bahwa memang di dalam Islam ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tradisi di bulan Ramadan menjadi tradisi yang dalam konteks yang global ini adalah ekonomi Islam yang luar biasa pada perkembangan. Bahkan di dalam Islam sendiri ya, ekonomi itu menempati urutan pertama. 9/10 dari yang ada yang bergulir di sistem ekonomi ini ada dalam ekonomi dan perdagangan. Jadi ini luar biasa, saking pentingnya ekonomi, maka sebaiknya untuk umat Islam ini memperhatikan betul bagaimana sistem sedekah, zakat, infak ini dikelola dengan baik. Lewat Ramadan ini kita terasa bagaimana gaungnya ya, dampak dari orang-orang yang memang punya komitmen untuk memberikan kesejahteraan kelompok dermawan ini. Ya mudah-mudahan minimal di bulan Ramadan dia sejahtera sesuai dengan kehendak Rasulnya. Dikala Idul Fitri tidak ada orang fakir miskin doa apa yang ketika itu dia tidak kebagian makan. Hadirin rahimakumullah, lewat khutbah yang amat singkat ini khotib mengajak juga kita sukseskan juga, dan nanti ada zakat fitrah dan juga memakmurkan umat Islam dengan zakat dan sedekah. Ini adalah bagian dari sifat karakter orang mukmin yang sedang saum, karena merasa bagaimana lebih laparnya orang yang mustadafin dalam keseharian tidak tercukupi kebutuhan hidupnya. Rasa ketika kita sedang saum, maka ini harus menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari makna saum, adalah kita berempati, bersimpati kepada mereka yang kelompok mustadafin. Hadirin rahimakumullah, kalau saya kembalikan kepada istilah sedekah, itu kalau diartikan dari bahasa aslinya, sedekah itu dari istilah sidqun. Sidqun itu benar. Maka dalam hadis yang sangat singkat itu disebutkan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti kebenaran. Kebenaran apa? Nah, di sini disebutkan bukti kebenaran keimanan dari seseorang untuk membenarkan adanya hari kiamat atau hal yang gaib. Orang yang tak percaya kepada hal yang gaib, orang yang tak percaya terhadap pahala, tak mungkin dia mau memberi. Paling hanya untuk popularitas. Tapi bagi orang sekelas Utsman bin Affan, sudah semuanya hartanya tumplek untuk kebutuhannya ala kalimatillah. Kita belum sampai situ, tapi
Bukti bahwa orang itu keyakinannya dalam bisa diukur dengan sejauh mana dia juga menginfakkan hartanya untuk kepentingan li'amai kalimatillah. Dengan demikian hadirin rahimahumullah, bukti kebenaran ini tampak dalam diri seseorang dengan tadi itu, bagaimana dia dengan sikap kedermawanannya memberi kepada yang membutuhkan. Disentil dalam ayat tadi di awal bahwa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapapun yang memberi dan dilandasi dengan ketakwaan serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakin nanti akan ada pahala yang Allah berikan, maka kata Allah, kami sungguh akan memudahkan baginya jalan menuju kepada kemudahan, jalan menuju kepada surga sangat mudah. Ini disandingkan orang yang memberi itu dan dilandasi ketakwaan dengan membenarkan adanya pahala. Tapi sebaliknya, kalau orang yang kikir itu sebaliknya dengan mendustakan pahala. Wa amman bakhila wastagna, dan ada pun orang-orang yang bakhil, kikir, dan dia lupa diri. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya pahala kebaikan. Fasanuyassiruhu lil usra. Kata Allah, maka kami akan mudahkan baginya jalan kepada kesulitan, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang Allah sudah sediakan karena kebahilan yang sebenarnya ada hak-hak yang sebenarnya di harta atau di hak dia untuk orang lain. Hadirin rahimahullah, ini adalah bahan renungan bagi kita sekaligus di bulan Ramadan. Jangan sampai menjadi orang yang bakhil, tapi jadikanlah momentum ketakwaan sebagai tujuan dari puasa ini. Maka landasan memberi kita dengan ketakwaan tadi, insya Allah Allah akan memudahkan semua urusan kita menuju kepada kebaikan. Lebih lagi Allah akan menyediakan surga bagi kita. Barakallahu li wa lakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, khutbah yang kedua ini mari kita tafakuri betul apa yang kita miliki, yang Allah berikan dalam bentuk harta, anak, kekayaan, diri, jiwa, semua adalah titipan dari Allah. Oleh karena itu, apa yang Allah titipkan, semoga ini kita mampu merawatnya, dan tentu selain merawat, kita harus memberikan kepada siapa yang berhak untuk menerima bagian dari harta yang kita peroleh. Kalau saya ibaratkan harta ini air itu di kolam yang tergenang, dia tidak mengalir, maka air itu akan menjadi pusat untuk bibit-bibit penyakit. Di situ bisa tumbuh jentik-jentik, dan karena airnya semakin lama tidak dialirkan, maka itu akan berubah warnanya, apakah bau dan sebagainya. Yang jelas ini akan menjadi sumber penyakit. Hadirin rahimahumullah, jikalau harta yang disimpan begitu saja tanpa digulirkan, tanpa diberikan, tanpa tumbuh, seperti halnya juga harapan nama zakat, setelah dimiliki maka ada yang berhak untuk diberikan, maka harta kita pun akan menjadi pusat jadinya penyakit-penyakit tadi. Entah penyakit apa, Allah alam. Tapi yang jelas, mari kita yakini bahwa kalau kolam air yang terus mengalir, dia akan jernih. Harta kita yang mengalir terus, dan itu kita berikan
kepada yang berhak memberinya, dia akan bersih. Salah satu pembersihnya adalah kita bersedekah, berzakat, dan yang pokoknya mungkin kita, tetapi Allah janji bahwa dengan kita bersedekah itu tidak akan berkurang. Dalam hadis disebutkan, mana qasat sedekatan min mali, tidaklah akan berkurang harta kita itu karena disedekahkan, tidak. Karena apa yang disedekahkan Allah lipat gandakan, terlebih di bulan Ramadan. Kullu amal ibni Adam, tiap amal-amalan kita manusia anak Adam yudha'aful hasanati, dilipat gandakan kebaikannya asyru amsalihah, 10 kali lipat, ila sab'umi abidin, sampai 700 kali lipat. Kalau kita mengeluarkan 10 itu akan jadi 700, 1 jadi 10, dan insya Allah di bulan Ramadan bahkan tidak terhingga. Allah Azza wa Jalla terusan hadis ini, illa saumu fa innahu li, jadi saum pahalanya itu rahasia Allah, wa ana azibi, dan akulah yang akan memberinya. Jadi ini sesuai dengan rahasia, mungkin lebih dari 10 dan dari 100, dari 700 tadi. Bahkan di ayat 10 Az-Zumar disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, hanya orang-orang yang sabarlah yang pahalanya Allah lipat gandakan tanpa batas. Hadirin Allah, semoga yang bermimpi menjadi konglomerat, bukan konglomerat sekedar mengumpulkan uang, tapi menjadi orang terbanyak memberi di bulan Ramadan. Entah apa yang diberikannya, tapi yang jelas yang bermanfaat bagi yang lain. Bisa sedekah dengan harta, bisa sedekah dengan amal kita, dengan tenaga, bahkan juga dengan pikiran kita. Dan ini makna sedekah yang sangat umum, mengcover dari berbagai dimensi. Untuk itu hadirin Allah, semoga sekali lagi Allah memberikan kepada kita daya dana untuk bisa meningkatkan lagi ya kualitas ibadah Ramadan ini, puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya meningkat dan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana. Rabbana wa taqabbal ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimis shalah.